Sejak tegaknya daulah Islam pertama di Madinah, Islam terus menyebar ke seluruh negeri. Penyebaran Islam tak hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW saja, tapi terus dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah sesudahnya. Aktivitas dakwah dan jihad sebagai politik luar negeri daulah khilafah membuat Islam terus memasuki sudut-sudut negeri, bahkan hingga lintas benua. Dakwah dan jihad terus dilakukan dalam rangka melakukan futuhat terhadap setiap negeri yang ada di muka bumi ini. Futuhat yang dimaksud adalah menaklukkan suatu negeri untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia dan benda-benda lain menuju penghambaan pada Al-Khaliq Al-Mudabbir. Mengagungkan kalimat Allah di setiap negeri yang dipijaknya, serta untuk menyingkirkan kesesatan, kekufuran, dan kezaliman di tengah-tengah manusia. Futuhat dalam Islam sangatlah berbeda jauh dari imperialisme atau penjajahan ala barat. Khilafah mendatangi suatu negeri tak bermaksud untuk menjajah, tapi dalam rangka memuliakan mereka. Maka dalam prosesnya Rasulullah SAW memberikan arahan melalui sabdanya, "Jika kamu menjumpai musuhmu kaum musyrik, maka serulah mereka untuk memilih salah satu dari 3 perkara. Apapun dari ketiganya yang mereka pilih, maka kamu harus menerimanya. Serulah mereka untuk masuk Islam. Jika mereka mau, maka terimalah dan biarkan mereka. Jika mereka tidak mau, maka mintalah dari mereka jizyah. Jika mereka mau, maka terimalah dan biarkan mereka. Jika mereka tidak mau, maka mintalah pertolongan pada Allah, perangilah mereka." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Setiap daerah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam tetap diberi kebebasan dalam beragama. Tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Setiap yang berada di bawah kekuasaan Islam, non-muslim diwajibkan membayar jizyah. Dengan begitu, darah dan harta benda mereka terjaga. Kaum muslimin tidak merampas harta mereka sedikit pun. Dalam catatan sejarah, Islam selalu membawa kemakmuran dan kesejahteraan di wilayah-wilayah yang dibebaskan atau ditaklukkannya. Saat Umar bin Al-Khattab melakukan futuhat ke Yerusalem, hak-hak masyarakat Kristen tetap berada dalam perlindungan. Hal ini sangat berbeda jauh saat Persia menguasai Yerusalem. Mereka merusak kota, membantai, merampok, serta memperkosa para wanita. Hal yang sama juga terjadi ketika Salahuddin Al-Ayyubi melakukan futuhat ke Baitul Maqdis. Jika pada sejarah masa lalu, orang Islam dipaksa menjatuhkan diri dari atas benteng, dibakar hidup-hidup, ditarik menggunakan kuda hingga mati, dan mayatnya ditumpuk seperti sampah, namun saat Baitul Maqdis jatuh kembali ke tangan kaum muslimin, Salahuddin tidak membalas perlakuan tersebut. Karena futuhat tidak dilakukan dalam rangka membalas dendam. Bahkan kaum Nasrani Syam pernah mengirim surat kepada sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an pada tahun 13 Hijriah. "Wahai kaum muslim, kalian lebih kami cintai daripada bangsa Romawi, meskipun mereka seagama dengan kami. Kalian lebih menepati janji, lebih berbelas kasih terhadap kami, lebih bersikap adil terhadap kami, dan lebih baik dalam memerintah kami." Demikianlah Islam rahmatan lil alamin, dengan penegakan Islam kafah dalam bingkai khilafah. Maka kelak Islam akan kembali mengukir sejarah, menyebarkan rahmahnya ke setiap jengkal tanah di muka bumi ini.